Negara Kuba merupakan sebuah negara kepulauan. Negara ini terdiri dari beberapa pulau, di antaranya Pulau Kuba yang menjadi kepulauan terbesar di Antilles Besar, Pulau Pemuda, dan beberapa pulau lain di sekitarnya. Kuba merupakan satu-satunya negara komunis di benua Amerika. Banyak kebebasan-kebebasan individu yang digantikan oleh hajat orang banyak yang kemudian dikontrol oleh penguasa negeri ini. Pada tahun 1898, terjadi perang besar antara Kerajaan Spanyol dan Amerika yang dimenangkan oleh Amerika. Hal ini menyebabkan Kuba harus tunduk terhadap Amerika hingga Kuba mencapai kemerdekaannya pada tahun 1902. Di awal kemerdekaan, negara ini menganut sistem demokrasi. Karena masih baru, maka demokrasi yang ditegakkan masih rentan, sehingga menyebabkan masuknya politik radikal. Tahun 1940, diadakan konstitusi Kuba guna memperbaiki sistem demokrasi di negeri ini, namun gagal. Tahun 1959, Kuba dipimpin oleh pemimpin baru yaitu Fidel Castro. Tahun 1965, negara ini resmi menjadi negara partai tunggal dengan Partai Komunis Kubanya yang berjaya hingga saat ini. Apakah cocok ideologi komunis diterapkan di Indonesia? Ada beberapa hal yang membuat ideologi komunis tidak cocok diterapkan di Indonesia. Hal yang pertama yaitu konsep ketuhanan bertentangan dalam paham komunisme. Sedangkan Indonesia adalah negara yang terdiri dari bermacam penganut agama. Hal tersebut tertuang dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal yang kedua yaitu dalam paham komunisme, kekuasaan mutlak ada di tangan pemerintah. Sementara itu, Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi, yang mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal yang ketiga yaitu, karena tidak mengakui Tuhan, berarti komunis tidak mengenal agama, di mana agama mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Komunisme cenderung tidak menghargai hak asasi manusia, sehingga pembantaian, pengurungan, penyiksaan itu gampang sekali mereka lakukan. Dan yang terakhir yaitu tidak ada kebebasan individu untuk berkembang, sehingga masyarakatnya cenderung pasif dan tidak memiliki motivasi untuk berkembang. Jadi, dari hal-hal yang telah disebutkan tadi, jelas ideologi komunis tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam ideologi komunis dengan ideologi Pancasila. Bisa kita lihat perbedaan dari setiap sila yang ada di ideologi Pancasila. Kita mulai dari sila yang pertama dulu, tentang ketuhanan. Kaum komunis itu menganut tentang ateis atau tidak percaya tentang adanya Tuhan. Yang kedua, tentang kemanusiaan. Komunis itu mengabaikan soal HAM. Semua itu harus patuh pada doktrin partai. Yang ketiga, tentang persatuan. Komunis menolak tentang nasionalisme. Dan yang keempat, tentang demokrasi. Dalam komunis, berpendapat itu dibatasi dan semua itu harus tunduk pada doktrin partai. Tidak boleh ada oposisi. Keputusan akhir terdapat di tangan pemimpin tertinggi partai. Yang terakhir, tentang keadilan. Komunis menganggap keadilan hanya untuk kepentingan negara, bukan untuk yang lainnya. Sedangkan di dalam ideologi Pancasila menerapkan asas monoteisme. HAM dilindungi tanpa melupakan hak minoritas. Nasionalisme dijunjung tinggi. Keputusan melalui musyawarah mufakat. Terdapat oposisi dan bebas berpendapat. Saya akan membacakan kesimpulan ideologi terbaik untuk negara Indonesia. Pancasila. Ideologi Pancasila adalah ideologi yang terbaik bagi bangsa Indonesia, bahkan terbaik di muka bumi ini, karena mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi di Indonesia memiliki nilai-nilai yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kandungan dari sila-sila Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan, yaitu nilai dasar, instrumental, dan praktis. Pancasila juga mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara Indonesia, karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia.
Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila berbeda, tetapi semua saling melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk jadi pedoman kehidupan bersama di negara Indonesia. Setiap negara pasti ingin tetap kokoh dan tidak mudah terjadi perselisihan di antara warganya. Hal tersebut membuat pentingnya kita memiliki dasar negara dan ideologi yang kuat serta disusun dengan saksama. Pancasila tidak mengadopsi ideologi dari manapun, sehingga nilai-nilai Pancasila lebih unggul dan juga lebih cocok karena berdasarkan kebiasaan dan sifat warga negara Indonesia sendiri. Alasan Pancasila sangat dibutuhkan karena kita memiliki banyak sekali suku, budaya, agama, dan juga secara demografis, kondisi wilayah Indonesia ini sangat luas. Ini bisa membuat Indonesia sangat cepat berkembang, tetapi juga dapat membuat kehidupan di Indonesia menjadi banyak pandangan, sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Maka kesimpulan yang tepat untuk Indonesia adalah ideologi Pancasila.